Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya untuk terus mengikuti pesan demi pesan Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu dalam kebingungan untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi lewat pesannya kita boleh terus diarahkan. Nah, kita sama-sama belajar Ibu Bapak untuk apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Diambil dari Yosua 8 ayat yang ke-1. Kita sama-sama mau membacanya ya. Saya mau membacakan buat Ibu Bapak semuanya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ibu Bapak, saya percaya setiap kita ingin mengalami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, betul? Udah lama masa ikut Tuhan kalah terus? Enggak ya, ikut Tuhan makin lama makin punya kekuatan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Dan kita memperoleh sebuah kemenangan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya setiap kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang bukan dikalahkan oleh masalah, tetapi mengalahkan masalah. Dan kita mengalami kemenangan. Dan pagi hari ini Bu Bapak, kita sama-sama mau belajar dari peristiwa bagaimana Yosua mengalami kemenangan atas kota Ai. Sedikit latar belakang, berbekal dari kemenangan Yosua dan kaum Israel atas Jericho. Tetapi pada waktu bangsa Israel harus masuk ke kota Ai, bukan kemenangan yang terjadi. Bangsa Israel yang tadinya sepertinya itu mereka itu udah menang atas Jericho, mulai nih pede gitu. Kepedeannya itu muncul, bangkit gitu ya. Percaya nih, gue pasti bisa deh ngalahin Ai, kota yang lebih kecil. Alah cetek lah. Mulai memandang remeh yang namanya kota Ai. Dan mulai dari situ dia mulai bangga dengan dirinya dan mulai meremehkan Tuhan. Tidak menganggap Tuhan dan tidak mau melibatkan Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi bukan kemenangan, tapi mereka dibuat malu oleh kota Ai, oleh penduduk Ai. Mereka kalah. 36 dari bangsa Israel mengalami kekalahan. Mereka mati. Nah, ada beberapa hal yang membuat bangsa Israel bisa mengalami kekalahan. Kemarin sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain, juga oleh Bapak Gembala. Di antaranya adalah mulai mereka itu mengambil yang namanya barang-barang rampasan. Mulai mengambil yang namanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baju-baju siniar yang sepertinya mereka tertarik, emas, perak, mulai mereka ambil. Dan sebenarnya ini sebenarnya sebuah pelanggaran. Dan akhirnya pada titik tersebut mereka akan mengalami sebuah kekalahan. Dan yang kedua adalah adanya dosa yang tersembunyi. Disembunyikan, udah ngambil barang tumpasan tersebut oleh Akan dan saudara-saudaranya mulai disembunyikan, ditutup rapat-rapat yang namanya dosa tersebut. Padahal yang namanya dosa di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa. Dan Tuhan sangat tahu sekali apa yang namanya tersembunyi, dosa yang tersembunyi tersebut. Jangan anggap remeh hal-hal yang Tuhan suruhkan. Kalau jangan ya jangan. Kalau dosa ya dosa, jangan dilakukan. Jangan anggap hal kecil lah, hal remeh lah.
Jangan. Karena dari situlah, titik tersebutlah, mulai bangsa Israel tidak sama sekali mengalami kemenangan. Jadi ada dua hal Ibu Bapak yang kita sama-sama bisa ambil pelajaran ya dari peristiwa Ai ini. Yang pertama adalah peristiwa Ai adalah sebagai sebuah peringatan kepada kita. Peringatan, hati-hati. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan apa yang kehendak Tuhan. Tegas Tuhan katakan kalau tidak boleh tidak. Jangan dilakukan. Kalau sampai saat hari ini mungkin Ibu Bapak mulai, Edi Mada nggak tahu, Bapak Gembala juga nggak akan tahu, rekan-rekan yang lain juga nggak tahu. Oh, ada waktunya nanti Tuhan akan menyingkapkan. Jangan anggap sepele. Kalau misalkan itu masih ada, cepat putuskan, cepat bereskan. Karena itu akan menjadi sumber kekalahan. Sebagai sebuah peringatan, peristiwa kota Ai. Yang kedua itu sebagai sebuah pengharapan Ibu Bapak. Sebagai pengharapan. Jadi artinya kita sedang diingatkan. Mungkin bangsa Israel pada waktu itu mengalami kegagalan, kekalahan. Dan kita juga sama. Mungkin saat-saat ini kita mengalami kekalahan. Hal-hal yang dulu, tahun-tahun yang dulu mengalami kekalahan. Mengalami kehancuran. Tetapi lewat cerita, lewat peristiwa Ai ini kita sedang dibukakan. Bahwa ada sebuah pengharapan. Tidak ada yang namanya kehancuran yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tidak ada yang namanya kegagalan yang tidak bisa kita raih kemenangan kembali. Asal kita mau berubah. Asal Tuhan ditempatkan pada tempat yang tepat, cara-cara yang tepat, di sanalah terjadi pemulihan. Jadi tidak ada yang sukar. Masalah apa yang sedang Ibu Bapak hadapi? Apa yang sedang pengen dibutuhkan? Apakah pemulihan? Apakah ada sesuatu yang hancur? Ini adalah sebuah pengharapan. Tuhan bilang, ini waktunya. Bahwa Tuhan pengen kita mengalami kemenangan. Nah, saya mau membacakan kepada Ibu Bapak semuanya apa yang menjadi inti pesan ya. Tuhan menyatakan bahwa ada kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada umatnya. Pesan ini diberikan Tuhan masih di awal tahun 2025. Artinya kekalahan atau kegagalan apapun yang kita mungkin sempat atau pernah dialami di tahun sebelumnya, Tuhan akan membalikan dan membawanya pada kemenangan. Amin Ibu Bapak. Tuhan akan balikan semuanya. Saya percaya sekali. Itu sebabnya kita harus terus bangun. Jangan sampai kita kehilangan kegairahan. Ini waktunya penggenapan itu, ini waktunya kemenangan demi kemenangan. Tuhan nyatakan kepada kita. Namun tentu kemenangan tidak sekonyong-konyong datang terjadi begitu saja. Apabila mengacu pada ayat yang mendasari pesan Tuhan dalam Yosua 8 ayat 1, maka bagian kita mengikuti langkah-langkah, prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan bagi kita. Dan kita ingat, kitab Yosua berisi banyak strategi yang Tuhan ajarkan yang harus kita simak dan ikuti baik-baik. Jadi kita harus belajar, menyimak. Dan seringkali yang menjadi masalah di bagian ini. Kita seringkali kesusahan. Tuhan, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak ngerti maksud Tuhan. Apa, bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tapi puji Tuhannya Ibu Bapak, di tempat ini Tuhan selalu berbicara. Tuhan kasih caranya. Caranya apa? Yang pertama, bersedia mengubah sikap hati terlebih dahulu. Jangan ada tawar hati, udah mulai nggak semangat lagi, udah nggak peduli lagi, udah nggak kepengen lagi untuk ngalamin kemenangan.
Jangan sampai ini ada di dalam hati kita. Tetapi kita harus antusias. Wow, ini waktunya buat saya. Harus punya kerinduan. Dan hal yang kedua dikatakan bahwa kita harus mengubah cara kita bertindak. Ada strategi demi strategi yang Tuhan nyatakan. Dan kemudian disampaikan juga udah oleh hamba Tuhan yang lain yang katakan bahwa kita harus bersedia mengubah pola yang selama ini dipakai. Pola-pola dulu, pola-pola lama. Petunjuk-petunjuk yang dipakai oleh manusia yang hanya terbatas itu udah jangan dipakai-pakai lagi. Kita harus tanya, datang sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Sama, saya juga ngalamin yang namanya Tuhan, saya pengen. Kalau hari ini saya belum dapat, saya pengen. Tuhan berbicara apa sih? Harus rada terus mengejar. Bapak Gembala udah sampai, ayolah belajar. Pengen tahu lah. Dan saya mau menambahkan pagi hari ini Bapak, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya supaya kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yaitu yang pertama adalah bersedia mengakui kesalahan atau dosa yang sudah dilakukan. Bersedia mengakui kesalahan atau dosa yang sudah dilakukan. Jadi harus bersedia mengakui. Karena ada orang-orang yang gak bersedia untuk mengakui bahwa dia itu sudah bersalah. Ada orang-orang yang demikian. Ngerasa dirinya itu udah bener kok. Saya emang gak salah. Melakukan ini gak salah. Masih beribadah kepada Tuhan. Tapi masih ada penyembahan-penyembahan pribadi. Gak tahu bentuknya seperti apa. Entahkah itu penyembahan pribadi itu bisa berupa patung kah? Tapi saya percaya di tempat ini udah gak ada patung-patung seperti kayak gitu. Mungkin penyembahan-penyembahan pribadi itu bisa berupa pekerjaan lebih mendominasi. Atau hobi, atau keinginan-keinginan pribadi. Dan dia ngerasa gak salah kok. Saya lebih mengutamakan pekerjaan dan pekerjaan akhirnya itu semuanya juga dipakai untuk keluarga juga. Tapi pagi hari ini saya mengatakan bukan pekerjaan tidak boleh Ibu Bapak. Tapi segala hal, apapun yang mendominasi lebih daripada Tuhan, menempatkan nomor satu lebih daripada Tuhan, itu dikatakan sudah salah. Yosua 7 ayat 19 sampai 21. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu, jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku menginginkannya. Maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, di sini Ibu Bapak akan baru sadar. Setelah apa? Setelah Yosua menegur. Tadinya dia kan ngerasa aman-aman aja kok. Ngambil jubah Sinear, ngambil emas, ngambil perak, gak jadi masalah. Tapi ketika Yosua menegur, ngaku. Akan ayo kamu tuh ngaku. Kamu tuh udah ngambil barang-barang ini. Tadi dikatakan kan suruh ngaku. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Mengakulah di hadapannya. Kadang orang harus rada keras. Supaya dia itu ngaku salah. Berbuat menyimpang. Kadangkala gitu ya. Sekali
dibilangin lembek-lembek gitu ya, baik-baik, kadang nggak denger, nggak mudeng gitu. 2 kali ditegur, nggak mudeng. Sampai apa dikatakan bahwa di sini, ngaku akan kamu yang berbuat dosa, yang ngambil barang-barang tersebut. Jadi perlu yang namanya sebuah pengakuan, perlu yang namanya sebuah tindakan untuk membukakan apa yang tersembunyi tersebut, jangan dibiarkan. Karena yang namanya kesalahan Ibu Bapak, yang namanya dosa itu enggak pasif. Maksudnya gini, dosa itu adalah sebuah kekuatan, sebuah tenaga yang berusaha untuk menguasai manusia, yang memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak kita ingin lakukan. Jadi dosa itu gak pasif Ibu Bapak. Dosa itu dia terus bergerak aktif. Bergerak aktif untuk apa? Untuk menyimpang, untuk memberontak kepada Tuhan. Dan sifatnya itu terus bergerak, bahkan membesar. Ibu Bapak ingat bagaimana peristiwa Daud jatuh ke dalam dosa dengan Batsyeba. Mulai dari dia tertarik. Mulai pertamanya belum tertarik, mulai dari dia udah nyantai. Nah, di sini Tuhan gak pengen yang namanya ada santai. Gak ada namanya di dalam Tuhan itu gak ada santai. Kita semua prajurit. Peperangan selalu ada setiap hari. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Gak ada yang namanya santai, tapi Daud mulai santai. Kemudian mulai masuk lagi pada lingkaran yang lebih besar lagi apa? Tertarik pada Batsyeba. Lebih lagi, lihat Ibu Bapak, sifat dari dosa, bergerak terus, aktif terus. Mulai dia pengen tahu, dibawa ke rumahnya. Akhirnya bersetubuh, jatuh, gak sampai di situ. Bergerak lagi, lebih besar lagi. Sampai akhirnya apa? Dia punya niat untuk membunuh Uria. Coba Ibu Bapak, perhatikan baik-baik. Jangan main-main dengan yang namanya dosa. Dosa itu sepertinya dikemas menarik, memikat, tetapi jahatnya luar biasa. Sampai di titik tersebut Daud merasa dia tuh tenang-tenang aja. Udah menikmati Batsyeba. Ya gak apa-apa. Biasa kok kalau seorang raja punya banyak istri, menikmati istri orang lain. Gak merasa bersalah. Sampai Tuhan membuat dia harus sadar mengakui kesalahannya. Dikirimlah Nabi Nathan. Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan di sanalah dia baru menyadari ketika Nabi Nathan menegur begitu jelas, begitu gamblangnya. Jadi Ibu Bapak, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin ada sebuah kekalahan-kekalahan yang kita alami dan kita menyadarinya sebenarnya itu karena kita ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita gak merasa kita itu salah. Apa? Ibu Bapak bisa koreksi diri. Bisa periksa. Kalau saya tahu, saya ada kesalahan Tuhan. Tindakan saya seringkali salah. Pada anak saya, pada suami saya, pada rekan-rekan saya. Lebih cenderung untuk didominasi oleh keinginan saya. Harus ngikutin apa yang saya mau. Dan akhirnya bukan perubahan yang terjadi, bukan kemenangan yang terjadi. Tetapi ada kekalahan. Dan akhirnya tujuan Tuhan tidak tercapai. Tujuan Tuhan mulai menyimpang. Nah kalau Ibu Bapak tahu gitu ya. Arti istilah-istilah dosa ya. Ada
yang namanya edikia itu perbuatan enggak benar. Terus ada yang namanya anomia, itu tidak mempedulikan hukum. Asebia itu tidak bertuhan. Mungkin kita udah enggak seperti kayak gitu lagi. Karena kita ngerasa kita udah punya Tuhan nih. Sudah ke gereja. Sudah enggak melakukan hal-hal yang jahat lagi gitu ya. Tetapi ibu bapak, yang namanya kita udah mulai menyimpang dari sasarannya Tuhan, dari targetnya Tuhan, itu dikatakan hamartia. Hamartia itu artinya dosa di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak melakukan lagi apa yang tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Meleset dari sasaran daripada Tuhan. Dan dosa itu yang membuat kita terpisah. Akhirnya kita mengalami kekalahan. Yesaya 59 ayat 1 dan kedua dikatakan apa? Yang menjadi pemisah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kita sama-sama belajar ibu bapak. Mulai datang sama Tuhan, kembali datang pada Tuhan. Tuhan, saya pengen libatkan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang membuat pertolongan itu tidak terjadi. Pemisahan itu terjadi dengan Tuhan karena ada hal-hal mungkin yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Kita sama-sama belajar ibu bapak. Dan apa yang harus kita lakukan ibu bapak? Yang harus kita lakukan adalah kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama kita harus datang merendahkan diri. Tuhan, ampuni saya. Saya salah. Saya tidak benar. Baru kemudian kalau sudah menyadari dianya salah, mengaku, declare gitu ya. Baru kita mulai berdoa karena kita udah sadar. Mulai doa-doa itu dinaikkan. Mulai cari wajah Tuhan. Lalu balik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu poin yang pertama ibu bapak. Ketika kita menyadari bahwa ada sebuah kesalahan, ayo datang rendahkan diri, berdoa, cari Tuhan. Saya percaya ketika kita cari Tuhan, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Amin ibu bapak. Poin yang pertama adalah mengakui kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan, jangan disembunyiin lagi. Dan yang poin yang kedua adalah bersedia mengubah tempat kekalahan menjadi tempat kemenangan. Bersedia mengubah tempat kekalahan menjadi tempat kemenangan. Yosua 8 ayat yang ke-1. Ibu bapak perhatikan ya. Kepada Joshua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Majulah kemana ibu bapak? Ke Ai. Bukan ke kota lain. Bukan ke kota yang aman. Bukan ke kota yang enak. Bukan. Bukan. Tetapi suruh maju kembali kemana? Ke Ai. Masuk lagi kamu ke Ai. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Joshua? Joshua tidak disuruh untuk bersembunyi. Enggak. Tuhan enggak suruh. Kamu sembunyi aja. Kalau enggak kamu tuh lari dari masalah ini. Lari di kota Ai. Oh enggak. Karena mungkin Joshua takut. Enggak. Tuhan enggak suruh Joshua untuk pergi ke kota lain. Tetapi yang Tuhan suruh perintahkan adalah bahwa
Joshua harus kembali ke tempat di mana ia dan kaum Israel mengalami kekalahan. Balik lagi kamu ke kota Ai, di mana kamu mengalami kekalahan. Harus kembali lagi ke kota Ai. Artinya apa ibu bapak? Tuhan gak ngajarin kita itu untuk menjadi orang yang lari dari masalah. Enggak. Ada ibu bapak yang kalau ada masalah dikejar-kejar masalah, tinggalin masalahnya. Pergi gitu, keluar kota atau pergi tinggalin keluarganya. Pergilah mungkin ke mall atau pergilah untuk happy-happy. Enggak, Tuhan enggak mengajarkan. Bukan artinya ibu bapak enggak boleh refreshing, bukan ya. Tetapi bukan. Ketika kita ada masalah, justru Tuhan nyatakan kembali kamu. Bereskan masalah itu. Joshua belajar dari kegagalan dia yang dulu. Makanya dia mau kembali lagi ke kota Ai. Mengubah yang tadinya kalah. Joshua mau ubah menjadi sebuah kemenangan bagi dia. Karena Joshua menyadari bahwa di tempat dulu dia kalah, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di tempat di mana kita punya masalah, justru disitulah tangan Tuhan bekerja, melakukan sesuatu. Jadi ibu bapak kalau ada masalah, ada yang menekan kita, jangan mundur. Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau lakukan sesuatu dalam kehidupan saya ibu bapak semuanya. Ayo maju terus. Karena kita dicipta itu bukan untuk dikuasai oleh masalah, tetapi menang atas masalah. Ada kemenangan demi kemenangan yang kita alami. Saya untuk perkara ini ibu bapak, saya bilang, Tuhan saya punya permasalahan. Enggak jauh-jauh lah di dalam keluarga gitu ya. Ibu bapak bisa tahu bagaimana karakter saya ya. Cenderung lebih dominan gitu ya dibanding dengan suami saya gitu ya. Lebih kalem, lebih tenang. Dan saya terkadang punya keinginan untuk kalau misalkan suami nih nyakitin gitu ya. Balas lagi nih gitu ya. Punya kecenderungan untuk ke arah sana gitu. Nyakitin ya disakitin ya nyakitin lagi. Saya punya kemampuan untuk membalasnya. Ketika suami misalkan ngecewain saya, udahlah, nggak perlu lagi nyiapin makan, urus sendiri gitu. Nah mulai ada sebuah pemikiran seperti kayak gitu. Tetapi ketika saya menyadari, wow, ini adalah sebuah kekalahan. Ketika saya pengen membalas, ingin melakukannya lagi, kerjainlah kamu sendiri, gak perlu saya lagi. Nah, di titik inilah saya mulai udah kalah. Tetapi di titik itulah saya menyadari saya enggak boleh seperti kayak begini. Enggak bisa. Kedagingan saya menguasai saya dan saya harus melakukan jahat dibalas jahat lagi. Enggak bisa. Untuk apa? Jahat dibalas jahat lagi. Tuhan mati di kayu salib bukan untuk balas jahat dengan jahat. Bukan ibu bapak. Percuma gitu ya. Balas dengan jahat dibalas lagi. Tetapi Tuhan pengen ketika ada seseorang yang membuat kita enggak suka, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan apa? Kita harus mulai perbesar lagi kekuatan saya. Saya udah enggak boleh lagi dikuasai oleh keinginan saya untuk membalas. Saya udah enggak boleh lagi dikuasai oleh hawa nafsu saya untuk seenaknya bertindak. Saya enggak bisa. Walaupun itu tidak mudah. Tetapi saya berjuang ibu bapak untuk mengubah. Dan saya bisa ibu bapak. Puji Tuhan. Saya bisa mengalami kemenangan. Saya bisa sekalipun saya berusaha Tuhan. Saya
harus menang dalam perkara ini. Dan saya percaya ketika kita menyadari Tuhan, saya ingin mengalami kemenangan dan terus mulai mendekatkan diri, memperbesar kekuatan. Saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Saya mau tutup di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan apa? Mazmur 126 ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu Bapak luar biasa. Di sini ada sebuah kepastian kemenangan di dalam Tuhan apabila kita terus mau melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi apapun, sesusah apapun, saya percaya kita dimampukan untuk mengalahkan kekalahan, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.